Sekarang kita mulai langkah-langkahnya. Ini baru mulai teknisnya. Boleh ambil nafas sebentar. Nah, khawatirnya kamu teler dikasih 8 prinsip tadi. Kita mulai. Langkah pertama, diskusi model Sokrates. Diawali dari tidak tahu. Kalau sudah tahu, sudah yakin tahu, ya ndak usah dialog. Seperti saya bilang tadi, ya wes, yakini saja kebenaranmu, fastabiqul khairat. Kalau klaimnya sudah tahu. Jadi untuk dialog diawali, kalau versinya Sokrates, dari tidak tahu. Sokrates itu gayanya juga tidak tahu. Jadi, dan dia ingin belajar. Kok kamu bilang bahwa dunia ini sekarang sudah tidak adil lagi? Coba ajari saya. Adil itu apa? Yang tidak adil itu bagaimana? Nah, ini dia ingin belajar. Bukan kok dia ngajar. Kamu salah, adil itu begini. Enggak. Dia ingin belajar. Nah, ini kadang-kadang rasanya menyakitkan bagi orang lain karena dia kayak dikejar-kejar. Jadi ini sikap pertama sekaligus kritik pada orang agar tidak sok tahu kalau memang dia tidak tahu. Dan yang kedua, agar kritis, tidak menerima begitu saja kebenaran yang dia anggap benar. Di zamannya Sokrates ini dipakai untuk menyerang banyak kelompok. Menyerang dalam tanda petik, mengkritisi banyak kelompok. Kepada para kosmolog zaman itu sebelum Sokrates itu banyak kosmologi. Orang memahami kosmos. Kan teman-teman melihat ada apa sih hakikatnya kosmos itu, alam itu. Ada yang bilang hakikatnya air, ada yang bilang hakikatnya udara, ada yang bilang hakikatnya 4 unsur, ada yang bilang hakikatnya cinta, dan lain sebagainya. Itu filosof-filosof sebelum Sokrates. Itu disindir oleh Sokrates. Kok yo memahami manusia, memahami alam yang kompleks ini hanya dibatasi di alam fisik saja. Nah, itu dikritik. Tapi cara ngeritiknya dengan cara bertanya. Jadi tidak dengan cara menjatuhkan. Jadi kayak coba ajari saya. Nah, maksudmu apa? Nah, ini pertanyaan ini kan menggelisahkan bagi orang yang tidak dalam. Kalau kalian budayamu hanya like and share, itu sulit. Kalau kamu ketemu Sokrates itu kamu bisa pontang-panting dikejar oleh Sokrates. Jadi pada para kosmolog juga kebingungan ketika ditanya oleh Sokrates pada zaman itu. Apalagi kelompok kedua itu, kelompok sofis. Kelompok sofis ini orang-orang yang merasa sudah tahu, kadang-kadang sok tahu pada zaman itu. Jadi ini yang kalau di dialog-dialognya Sokrates banyak jadi mitra diskusi. Tapi ya toh begitu bagusnya mereka ini ya ketika digiring berpikir, ketika menyimpulkan berbeda dengan kesimpulan sebelumnya ya biasanya mau. Karena ya betapapun mereka tidak bisa bantah lagi pikiran-pikiran yang sudah digiringkan oleh Sokrates tadi. Jadi ini untuk kelompok sofis. Termasuk ya pada para ilmuwan, politisi, seniman, dan lain sebagainya. Jadi ini sindiran bagi mereka. Kadang-kadang ilmuwan itu, seniman itu, politisi itu, pemahat itu zaman Sokrates kan di antara profesi yang dianggap tinggi pemahat, bikin patung-patung yang indah itu. Nah, itu bagi Sokrates gaya tidak tahu ini sindiran mereka yang merasa tinggi dan penting karena menguasai satu saja disiplin ilmu.
Jadi kosmolog, sofis, ilmuwan-ilmuwan itu kan semuanya merasa sudah tahu. Dan Sokrates muncul, saya tidak tahu apa-apa. Oh, itu antitesis yang luar biasa pada zamannya. Ketika semua orang sok tahu, kita tampil sebagai orang yang saya kok tidak tahu apa-apa ya. Aku kok kuper banget ya. Aku kok kudet banget ya. Aku kok, oh itu gayanya Sokrates. Mbok tolong ajari aku. Mbok tolong beritahu aku yang kamu share tadi loh maksudnya apa. Oh itu kalau kamu cuma copy paste nge-share-nya, oh itu kamu bisa jungkir balik kalau ditanya Sokrates. Tiba-tiba kamu nge-share, hati-hatilah, kiamat tidak lama lagi akan datang. Ciri-cirinya. Oh itu kamu bisa pertanyakan satu-satu, kamu uji satu-satu. Itu yang dimaksud kiamat itu apa? Wah itu bisa panjang urusannya. Jadi Sokrates nyindir orang-orang semacam ini, semacam para kosmolog yang merasa tahu segalanya, semacam kaum sofis yang bisa mempermainkan kebenaran, agak sombong merasa bisa. Termasuk para ilmuwan yang sebenarnya hanya menguasai satu bidang ilmu sih, tapi gayanya kayak menguasai semuanya. Belajar filsafat terus, wah, filsafat itu induknya semua ilmu. Jadi kalian yang fakultas lain, bidang lain, di bawahku semua misalnya. Nanti yang kuliah pendidikan, loh, yo intinya ilmu itu yo pendidikan. Kalau tidak ada pendidikan, bagaimana ilmu bisa hidup? Semua ilmu itu ya pintu gerbang dan wadahnya pendidikan. Jadi dia paling penting. Nanti psikologi datang, oh yang paling penting itu ya manusianya dong, batinnya. Kalau batinnya rusak, orangnya stres, ilmu apapun tidak ada gunanya misalnya. Terus semua ilmu merasa penting. Kedokteran juga merasa paling penting. Nanti apalagi matematika juga menganggap dirinya paling penting, biologi menganggap dirinya paling penting, apalagi agama. Loh, agama itu nomor satu. Semua ilmu harus tunduk di bawah ilmu agama misalnya. Nah ini cara-cara berpikir yang dikritik oleh Sokrates. Wong kita itu ngertinya satu bidang kok merasa tahu semuanya dan merasa paling tinggi. Cara ngeritik Sokrates bukan dengan cara menyerang mereka semua, tapi dengan cara dia tampil sebagai orang yang saya tidak tahu apa-apa. Coba beritahu saya, coba jawab ketidaktahuan saya. Ini langkah pertamanya Sokrates. Langkah kedua, Sokrates mengajukan namanya ironi. Jadi Sokrates itu pura-pura tidak tahu, memancing lawan bicaranya, biarkan dia merasa tahu, kemudian kita gali, kita giring pikirannya. Biarkan dia nanti menyimpulkan sendiri. Jadi jangan pojokkan dia, beri pertanyaan-pertanyaan sampai dia tergiring menyimpulkan sendiri. Nah, yang kedua ini namanya ironi. Jadi loh, untuk bisa bertanya dan menggiring itu kan sebenarnya orang wawasannya harus tinggi. Kalau tidak tahu apa-apa sama sekali, tidak mungkin bisa bertanya secara pas. Tadi ketika dia bilang tidak tahu, dari pertanyaannya sebenarnya kelihatan ini orang ini wawasannya luas. Itu yang disebut ironi. Jadi kadang-kadang lo yang tadi ngakunya paling pinter ternyata begitu diberi pertanyaan ini itu akhirnya tidak bisa jawab. Malah Sokrates yang bisa mengarahkan ke jawaban yang benar. Oh berarti sejak tadi yang lebih pinter itu ya Sokratesnya. Nah ini namanya metode ironi. Ngakunya tidak tahu padahal pinternya luar biasa. Nah, baik, jadi yo nanti kalau gaya yang pertama mungkin teman-teman bisa. Cuma yang kedua ini saya tidak jamin. Kalau teman-teman malas baca, malas belajar, tidak bisa menampilkan ironi. Kalau tidak punya wawasan apa-apa, kayak tadi misalnya ada teman yang sekedar like and share, coba kamu bilang begitu maksudnya apa? Ya karena kita tidak punya wawasan apa-apa, ya temanmu jawab apa saja, nanti ya kamu percaya saja akhirnya. Kamu tidak bisa melakukan ironi.
Tidak bisa mempertanyakan. Yang terjadi hanya tanya jawab satu arah. Untuk bisa seperti Sokrates ini yang bolak-balik, kemudian justru dia yang mengarahkan diskusi itu, ya kamu tidak blank sama sekali. Kamu punya wawasan-wawasanmu sendiri tentang bidang itu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, namanya konfutasi. Atau kalau bahasa Yunaninya elenchus. Jadi Sokrates, konfutasi itu Sokrates mengajak temannya mengungkap apa yang ada di pikiran, membuat dia mendefinisikan, membuat dia menguraikan apa yang ada di pikirannya. Kemudian Sokrates menyebut kekurangannya, kontradisinya, ndak pasnya. Oh, definisimu begitu tentang keadilan. Definisimu yang seperti itu ndak cocok kalau dalam situasi ini. Jadi dengan bantahan-bantahannya Sokrates ini, orangnya terus sadar. Berarti yang belum tahu itu aku. Nah, ini pinternya Sokrates. Orang jadi terpojok sampai dia sadar, ternyata aku yang belum tahu. Padahal selama ini aku merasa sudah tahu. Jadi setelah dihadapkan pada ironi, sekarang orang itu sendiri sadar dari bantahan-bantahannya Sokrates. Biasanya Sokrates memberi contoh-contoh, memberi ilustrasi-ilustrasi yang membuat orang ini sadar, berarti tidak begitu. Aku belum tahu berarti. Itu yang disebut konfutasi, langkah ketiga. Barulah yang keempat, maiotika, kebidanan tadi. Bareng-bareng melahirkan kebenaran. Jadi setelah orangnya sadar dia tidak tahu, terus Sokrates mengarahkan pelan-pelan sehingga kemudian ditemukan definisi bersama, kebenaran bersama. Jadi ini seperti bidan tadi. Jadi manusia itu seperti orang hamil. Sokrates yang membantu persalinannya sehingga bayinya bisa lahir. Bayi ini ya pengetahuan itu, kebenaran tadi. Jadi kenapa perlu bantuan? Sebenarnya orang ini tahu sudah, tapi belum bisa merumuskannya, belum bisa meramunya. Itu seperti orang yang sedang hamil, tapi sulit melahirkannya. Dalam banyak hal kan teman-teman sudah tahu sebenarnya, tapi kalau disuruh menjelaskan tidak bisa. Jadi berarti apa? Tugasnya Sokrates itu maiotika tadi, seperti seorang bidan. Nuntun sampai kelahirannya lancar. Itulah sebenarnya tugas utamanya filosof. Tidak sekedar minteri orang, menceramahi orang, bikin orang stres dan ruwet. Tapi membantu orang menemukan kebenarannya. Dan ini menurut saya menarik karena kadang kebenaran itu di level tertentu sifatnya kontekstual. Jadi tidak kemudian tiba-tiba saya datang pada kalian terus menceramahkan, kalian harus jadi orang yang sabar ya, jadi orang yang tawakal ya, tanpa ngerti situasimu. Jadi kalau saya tahu situasi mungkin saya tidak akan menasehatimu sabar. Maka biar saya tahu apa? Jangan kesusu memberi obat sebelum tahu penyakitnya. Berarti apa? Dialog tadi. Saling mengungkap. Saling membuka diri. Bahkan bila perlu saling memberi masukan. Sehingga ketemu, yang benar itu ini ternyata. Yang pas itu ini ternyata. Nah, ini langkah puncaknya itu namanya maiotika, kebidanan. Bagaimana orang bisa melahirkan kebenaran sendiri. Setelah itu dia pulang dengan puas karena aku sudah menemukan kebenaranku. Jadi bukan
didikte oleh Sokrates, tapi dia nemu sendiri kebenarannya. Ini yang khas dari seorang Sokrates.